Sekolah Jiwa. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari bersama mengenai badan penyebab individualitas umat manusia, di mana lapisan ego atau intelek ini telah lama membuat umat manusia mengalami samsara atau kelahiran kembali tanpa henti. Reinkarnasi yang kita alami adalah akibat dari karma kita sendiri, sehingga ketika kita tidak mengalami akibat dari perbuatan kita di kelahiran ini, kemungkinan kita akan menerima hasilnya di kehidupan berikutnya. Inilah siklus kehidupan di alam materi yang ingin dilepaskan oleh umat manusia. Banyak ajaran timur memberikan berbagai metode atau cara bagi pengikutnya agar bisa terlepas dari siklus kelahiran terus-menerus ini. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah memahami bahwa lapisan ego atau intelek penyebab individualitas kita sejatinya dapat kita kuasai, bagaimana kita mulai belajar untuk mengendalikannya? Setiap jiwa yang terlahir di bumi memiliki pembimbing roh atau malaikat pelindung. Kita tidak ditinggalkan begitu saja di sekolah bumi tanpa petunjuk. Ketika umat manusia masih belajar menggunakan panca inderanya, maka yang dapat mereka pahami hanyalah sebatas apa yang mampu mereka amati di alam materi. Mereka tidak mengetahui adanya alam batin di diri mereka karena dimensi ini masih belum tersentuh pada tingkatan intelek mereka. Sehingga, para makhluk dengan kesadaran yang lebih tinggi menuntun umat manusia dengan memberikan petunjuk melalui berbagai alat seperti tarot, astrologi, astronomi, feng shui, dan lain sebagainya. Alat atau kemampuan penunjuk keilahian tersebut diberikan kepada umat manusia oleh saudara galaktik atau pembimbing roh kita untuk satu tujuan, yaitu membantu kita menyadari bahwa kita semua bukanlah sebatas badan fisik. Puluhan hingga ratusan ribu tahun sejak peradaban umat manusia di bumi hingga saat ini, kita masih belum bisa bersatu secara kolektif. Hal ini belum tercapai akibat variasi frekuensi yang dihasilkan oleh masing-masing individu. Artinya, tingkat kesadaran kita di bumi tidak mengalami banyak perubahan sejak diturunkannya petunjuk keilahian berupa tarot, astrologi, dan berbagai alat lainnya. Mengapa demikian? Umat manusia yang seharusnya menggunakan petunjuk tersebut untuk melayani sesama, akhirnya menyalahgunakannya untuk melayani egonya sendiri, di mana mereka akhirnya menjerumuskan banyak orang untuk meraup keuntungan pribadi. Inilah ketidaksiapan umat manusia dalam menerima wawasan yang lebih tinggi. Hal ini juga terjadi pada bidang teknologi dan kesehatan, di mana wawasan yang mereka akses di kecerdasan kosmik, mereka gunakan untuk menciptakan senjata perang serta wabah penyakit untuk mengendalikan umat manusia. Ketika kita sudah lelah melihat bagaimana bumi kita diperlakukan semena-mena oleh segelintir orang demi melayani egonya, apakah kita siap untuk menyatukan kesadaran kita secara kolektif demi menaikkan frekuensi bumi? Inilah tujuan dari sekolah jiwa. Sekolah jiwa sesungguhnya adalah sekolah pada dimensi roh yang bisa diakses oleh siapa saja. Dimensi ini memiliki banyak sebutan seperti Hall of Learning atau Balai Pembelajaran. Sekolah jiwa biasanya dapat dengan mudah diakses oleh orang-orang yang sudah mengalami kematian pada individualitas atau ego mereka akibat pelajaran hidup yang selama ini telah mereka alami pada berbagai kelahiran. Sehingga, ketika mereka tidak lagi melekatkan diri mereka kepada badan penyebab atau intelek mereka, maka mereka akan mengalir selaras dengan kehendak ilahi. Balai pembelajaran ini biasanya mereka akses pada alam mimpi atau pada kondisi meditatif. Visual yang mirip akan terus hadir pada saat mereka bermimpi dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa ada satu hal yang harus mereka lakukan di dimensi fisik. Ketika mereka tidak juga menyadari pesan yang disampaikan oleh pembimbing roh mereka di alam mimpi atau astral, maka mereka akan menemukan petunjuk yang sama di alam fisik melalui orang lain. Bagaimana wujud sekolah jiwa di alam mimpi sangatlah bervariasi bagi masing-masing orang. Ada yang melihatnya sebagai samudra yang tenang, ada yang melihatnya sebagai ruangan kelas ketika kita menempuh pendidikan di sekolah dasar atau SMA.
Visualisasi dari sekolah ini sesungguhnya tidaklah penting, karena yang harus kita dengarkan adalah pesan-pesan yang dapat membantu kita semakin menyadari diri. Sekolah jiwa juga dapat diakses ketika kita bermeditasi atau pada kondisi meditatif, di mana kita melampaui pikiran kita, sehingga kita bisa mendengar suara dari guru kita di alam batin kita sendiri. Guru dari sekolah jiwa bisa siapa saja, entah pemandu roh kita, kesadaran ilahi kita, archangel, atau entitas lain dengan kesadaran yang lebih tinggi. Guru-guru tersebut memiliki variasi frekuensi yang berbeda, sehingga jika kita ingin terkoneksi dengan kesadaran yang lebih tinggi, artinya kita harus berada pada frekuensi yang sama. Hal yang perlu kita ingat bersama adalah para pemandu atau guru pada sekolah jiwa hanya dapat memberikan petunjuk ketika kita berada pada kondisi hening, sehingga jika kita mendengar suara ketika kita berada pada frekuensi rendah, seperti saat marah, kecewa, sedih, berbangga hati, maka sudah dapat dipastikan suara yang kita dengar berasal dari ego kita, karena para guru di sekolah jiwa hanya akan memberikan kita petunjuk untuk terus menyadari diri serta melayani sesama ketika kita sudah menundukkan ego kita.